Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Restu. Pada pertemuan kali ini akan menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Sudah siap anak-anak untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu Restu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita masih dalam pembahasan bab 3 ya, tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, tapi kita masuk ke subbab tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Minggu lalu kita telah mengidentifikasi sifat-sifat anggota keluarga ya pada aktivitas 3.1 pada halaman 125 di buku paket kalian ya. Nah, bagaimana nih? Bagian mana sajakah dari tubuhmu yang mirip dengan ayah atau ibumu? Pasti ada kan? Misalnya gini, hidungmu mancung seperti ayahmu, sedangkan rambutmu itu lebih mirip dengan ibumu yang ikal dan hitam, misalkan seperti itu. Nah, berdasarkan aktivitas 3.1 ini, tentunya kamu akan semakin memahami bahwa ciri dari orang tua itu diturunkan pada anaknya. Kamu juga dapat melihat bahwa jika orang tua memiliki jenis cuping telinga yang melekat, maka semua anaknya juga memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Jika salah satu dari orang tua memiliki jenis cuping telinga yang terpisah, maka semua anaknya memiliki jenis cuping yang terpisah. Tetapi ada juga kejadian salah satu anaknya memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Agar kamu dapat memahami bagaimana sebenarnya bentuk jenis cuping telinga melekat dan jenis cuping telinga yang terpisah, perhatikan gambar 3.7 di bawah ini ya. Nah, jika kalian perhatikan, ini antara gambar A dan B itu berbeda ya. Nah, untuk yang A ini, dia jenis atau tipe cuping telinga yang terpisah. Nah, memiliki gen G kapital atau G kapital dan G huruf kecil ya. Dan sedangkan yang gambar B itu adalah tipe cuping telinga yang melekat. Jadi dia tidak ada dia langsung gitu, nggak ada yang langsung melekat ke telinganya seperti itu. Bawahnya ya, cuping itu yang bagian bawahnya yang kalau perempuan itu dikasih anting, nah itu namanya cuping ya. Nah, yang melekat itu memiliki gen G kecil. Berdasarkan gambar 3.7, kamu juga dapat melihat bahwa ketika ada jenis cuping terpisah, maka hampir semua anaknya memiliki jenis cuping yang terpisah, sedangkan yang memiliki sifat cuping melekat hanya sedikit. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sebagai contoh, karakter jenis cuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan ciri jenis cuping telinga melekat. Karena yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut dengan sifat dominan. Karakteristik yang kalah dalam fenomena ini, karakter cuping melekat, disebut dengan sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau kecil. Karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G, huruf kapital. Nah, ini menandakan dominan ya. Sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa dia resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen dalam hal ini yaitu gen G kapital atau dominan dan gen G kecil atau resesif disebut alela. Kamu tentunya dapat melihat secara langsung ciri atau sifat
ada pada tubuhmu atau temanmu yang merupakan perwujudan dari gen, bukan? Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, jenis cuping telinga disebut dengan fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen, akan tetapi perlu kamu ketahui bahwa tidak semua fenotip dapat dengan mudah diamati secara langsung menggunakan mata. Ayo coba sebutkan fenotip apa saja yang sulit diamati oleh mata. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Tentu kamu tahu bahwa manusia berdasarkan jenis kelaminnya dibedakan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ayo kita pikirkan, apakah ada gen atau kromosom yang berperan dan menentukan jenis kelamin tersebut? Untuk menjawabnya, ayo kita lakukan aktivitas 3.2. Mengidentifikasi kromosom laki-laki dan perempuan. Perhatikan gambar 3.8. Gambar 3.8 menunjukkan foto dari kromosom yang menyusun sel-sel tubuh atau disebut juga dengan sel somatik, dan kromosom pada sel kelamin atau disebut dengan sel gamet. Susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya disebut dengan kariotip. Nah, ini ada susunan kariotip dari perempuan dan laki-laki ya. Yang A itu adalah perempuan ya. Di sini bisa dilihat. Nah, ini adalah kariotip perempuan, sedangkan sebelahnya itu laki-laki. Coba kalian perhatikan dengan seksama, adakah perbedaannya? Nah, susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Sel telur atau ovum dan sel sperma. Sel telur atau ovum pada perempuan ya, dan sel sperma tentunya pada laki-laki. Kromosom pada tubuh susunannya berpasangan. Gambar 3.8A dan 3.8B. Coba kalian lihat urutan dari nomor 1 sampai nomor 22 itu sampai yang terakhir itu berpasangan kan. Nah, kromosom yang berpasangan ini disebut dengan diploid. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin yang di kotak warna kuning tuh yang paling ujung. Nah, itu adalah susunan kromosom pada sel kelamin. Nah, ini tuh tidak berpasangan atau disebut juga dengan keadaan haploid atau kromosomnya hanya satu, tidak berpasangan ya. Yang gambar di bawahnya C dan D ya. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N. Sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia itu sebanyak 23 pasang pada keadaan diploid atau 2N. Jumlah kromosomnya 23 dikali 2 sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai 22 itu disebut dengan autosom. Ini nomor 1 sampai nomor 22 ini disebut dengan autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom yang terakhir yang di kotak kuning itu
disebut dengan dengan gonosom atau kromosom kelamin, maaf. Kromosom nomor 23, gonosom, inilah yang membedakan kamu laki-laki atau perempuan. Pada biologi, laki-laki diberi simbol bulat, ada tanda panahnya ke atas ya, miring ke atas, sedangkan pada perempuan betina pada hewan itu disimbolkan dengan simbol bulat, ada tanda tambah atau plusnya ke bawah. Nah, itu disebut dengan simbol dari dari perempuan, maaf. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf X, Y. Dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki dapat dituliskan dengan rumus 22AA ditambah XY. Dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22AA plus XX. Nah, itu menandakan perempuan. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid ya. Kalau yang berpasangan itu diploid, yang nggak ada pasangannya itu haploid. Sehingga kariotip sel kelamin jantan, sel sperma adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Sedangkan kariotip sel kelamin betina atau sel ovum yaitu 22A plus X. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar 3.9. Nah, seperti Ibu bilang tadi, kalian bisa lihat di situ ada parental sel induk. Nah, yang hijau ini ada simbol bulat dan tanda panah miring ke atas, itu menandakan bahwa dia adalah simbol laki-laki ya. Sedangkan yang kuning ini adalah simbol perempuan. Nah, kita bisa lihat juga di sel terakhirnya XY. Nah, XY ini adalah laki-laki, sedangkan XX itu adalah perempuan ya. Nah, menghasilkan gamet. Nah, gametnya itu kalau sel gamet pada laki-laki itu dihasilkan pada sel sperma ya. Nah, sel spermanya itu menghasilkan 22A plus X atau 22A plus Y. Sedangkan gamet yang dihasilkan oleh perempuan yaitu 22A plus X saja, karena sama dan biasanya pada perempuan itu hanya menghasilkan satu sel ovum saja. Nah, filial anak yang dihasilkannya itu kalau misalkan ovumnya bertemu dengan 22 plus Y, maka dia akan menghasilkan anak laki-laki dengan rumus 22AA plus XY. Sedangkan jika sel ovum dan bertemu dengan sel sperma yang 22A plus X, maka dia akan menjadi anak perempuan, seperti itu ya. Nah, masih ingatkah kamu bahwa sel sperma ada yang mengandung kromosom kelamin Y dan ada yang mengandung kromosom kelamin X? Nah, gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom X bertemu dengan sel sperma, nah yang tadi Ibu bilang ya,
mengandung sel sperma kelamin X bertemu dengan sperma yang mengandung kelamin X, maka akan menghasilkan anak keturunan dengan kelamin perempuan dan seterusnya seperti itu ya. Keturunan dan proses pewarisan sifat ini dapat disebut dengan filial, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita lanjut ke evaluasi ya. Silahkan kalian kerjakan aktivitas titik 2 pada halaman 131. Di situ ada 5 pertanyaan. Silahkan kalian jawab. Nah, untuk bisa menjawabnya, kalian harus mengamati gambar 3.8 ini ya. Nah, selamat mengerjakan dan sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.